I can be what the Bible says I can be. Saya dapat jadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi. I can do what the Bible says I can do. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat I can lakukan. have what the Bible says I can have. Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki. I declare it. Saya menyatakannya. I believe it. Saya percaya. And I receive it. Dan saya menerimanya. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. This evening I want to just share with you, continue with you what I talked to you about last week. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya telah bicarakan dimulai yaitu minggu kemarin. Truth is declared, but it is somewhat empty of passion. Kebenaran itu dinyatakan, tetapi saya nggak tahu gimana itu kurang akan passion itu kasih. Sometimes when I hear people singing, when I see people playing, when I hear people talking, no passion. Yaitu dari sebab itu kadang-kadang saya dengar yaitu orang nyanyi, orang bermain musik, tapi kurang yaitu rohnya itu bergerak di dalam tempat itu juga. We do not need to have good voice. Kita tidak perlu memiliki suara yang bagus. All you need to have is the love for Jesus. Apa yang saudara perlu benarkan ialah, perlu miliki adalah kasih Kristus. And then whatever your voice is, you can worship Him, but it comes with passion. Yaitu dengan suara apapun juga saudara bisa menyembah Tuhan, tapi sekali lagi dengan sepenuh hati saudara. God will move mountains. Dan Allah sendiri yang akan mengenyahkan atau menggeserkan semua gunung-gunung saudara. Can He move mountains for you? Bisakah Dia mengenyahkan When you semua worship, gunung-gunung? He Waktu moves. saudara menyembah When you pray Tuhan, in tongues, you pray, you want Him to move mountains. He said, I cannot move any mountain. Your worship is not with passion. yaitu kalau saudara bisa, meskipun saudara bisa bahasa roh, tapi saudara dengan tidak sepenuh hati saudara, Tuhan nggak bisa menggeserkan gunung-gunung saudara. Can you imagine people who Bisa can speak saudara in bayangkan tongues but orang yang don't bisa live berbicara, with berdoa the dalam standard bahasa that roh. they should live with? Dan sayang sekali yaitu orang yang dapat memiliki karunia ini tapi tidak menjalani hidup dengan standar sebagaimana mereka seharusnya. And no power in their life. Dan pada akhirnya yaitu kehidupannya nggak ada kuasa Tuhan, biasa-biasa aja kehidupannya. We have told of the love of Christ. Kita kasih tahu yaitu mengenai kasih Kristus. With deep-seated knowledge we have given you. Dengan yaitu benih-benih investasi dengan kasih Kristus kita investasi dalam kehidupan saudara. And sometimes Dan kadangkala we speak of things that we have not attained also. yaitu kita katakan atau kita ajari hal-hal yang kita juga belum capai sampai tempat itu. We are going through it also. Dan juga kita lewati semua apa yang kita harus lewati. We can only be reminded of the condition of the sluggish vineyard. Tetapi kita harus bisa selalu diingatkan kembali yaitu mengenai seorang penjaga kebun anggur yang malas. That is written in the Bible, that is laid out for us. Dan saya tahu tertulis dalam firman ini dan itu buat kita semuanya. I'm not working hard so that I can feed my household or my wife or my desires. No. Yaitu saya bekerja keras bukan supaya saya dapat mencukupi keluarga saya atau istri saya atau keluarga saya atau keinginan saya sendiri. If that's my desire, I would not serve God. I tell you first. Jika itu memang inti daripada motif daripada hati saya, nomor satu saya nggak layani Tuhan. Why should we walk with God? We want to just feed our own desires. Kenapa kita harus melayani, maksudnya kenapa saudara melayani Tuhan jika intinya ialah untuk memenuhi kemauan diri sendiri. And then you complain. Dan setelah itu mengeluh, Better don't. lebih baik nggak usah. We can only be reminded of the condition of the sluggish vineyard. Jadi sekali lagi kita diperingatkan kembali yaitu mengenai penjaga kebun anggur yang malas. That is laid out in the book of Proverbs for us. Yang juga tertulis di dalam kitab Amsal bagi kita semuanya. Now the book of Proverbs please, chapter 24. Di dalam Amsal 24, Chapter 24 verse 30 please. And 234 ya. di Amsal 24 ayat 30 sampai 34. I went by the field of the slothful and by the vineyard of the man void of understanding. And lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction.
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that traveleth, and thy one as an armed man. Amin. Ayat 30 satu suara. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. 31. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melikat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. The condition of this vineyard was likely a likely picture of a man's soul. Jadi kondisi daripada kebun anggur ini adalah sebuah cermin daripada jiwa seorang manusia. The ground was no longer grew grapes. Dikatakan yaitu tanahnya tidak ada lagi hasil buah anggur That could provide an income for him, but instead was overtaken with thorns and nettles. yaitu di mana anggur itu bisa menghasilkan dan jika dijual bisa mencukupi seluruh keluarganya, tapi di sini ayat 31 dikatakan yaitu penuh dengan onak dan jeruju. But you must understand, every piece of ground will yield something. Dan saudara harus tahu setiap tanah itu pasti ada menghasilkan sesuatu. Whether it is weeds or thorns and nettles, Apakah itu menghasilkan ilalang atau onak atau jeruju, or good fruits and good crops. atau tanah itu bisa menghasilkan tuayan yang bagus, hasil yang bagus, buah yang bagus. If you have a good character, praise the Lord, or not, you have a bad character. Jadi sama juga dengan manusia, kalau saudara punya karakter yang bagus, puji Tuhan, kalau enggak saudara artinya memiliki karakter yang buruk. So the difference in these two outcomes, which I just said, rest solely on the keeper of the vineyard. Jadi semua ini yaitu onak dan jeruju atau buah dan hasil yang bagus itu tergantung daripada pemilik atau penjaga daripada kebun anggur itu, benar? Remember I told you last week, the vineyard of your soul, you must Ingat. look after. Minggu kemarin saya bicara itu nomor 1 mengenai kebun anggur daripada jiwamu sendiri yang kita harus jaga. The vineyard of your family. Kedua adalah kebun anggur keluarga. And the third one is the vineyard of the church. Ketiga adalah kebun anggur gereja. And this is here, you see, who's supposed to keep track of the vineyard? Dan kita lihat dari ketiga kebun anggur, siapa yang harus menjaga dan membersihkan kebun anggur itu. So the two conditions, whether it's the weeds or whether good fruits, is solely dependent on the keeper of the vineyard. Jadi sekali lagi yaitu saudara kebun anggurnya penuh dengan duri, onak maupun jeruju atau menghasilkan buah yang baik, semua tergantung daripada si pemilik atau si penjaganya. So your own soul, Jiwa saudara, your family, keluarga saudara, and your church Dan are gereja all saudara. going to produce some kind of crops, artinya itu akan menghasilkan sebuah tuayan. right? It depends now in great measure whether we are willing to invest in the spiritual opportunities. Dan semuanya itu tergantung daripada apakah kita sebagai penjaga itu mau investasi di dalam kehidupan rohani. That are affordable to us. Yang kita tahu kita dapat lakukan. You see, all depends whether we are willing to invest on these spiritual opportunities that are affordable to us. Tergantung daripada kehidupan rohani yang baik atau tidak baik yang kita tahu kita bisa lakukan. That's why remember, you must understand, I keep telling the people, you are what you pray, you are what you read, you are what you believe. Selalu saya tekankan, selalu saya katakan, kamu tuh apa adanya saudara itu, yaitu hasil daripada doa, kehidupan doa saudara, apa yang saudara baca, dan apa yang saudara, yaitu sikap saudara, itu ini hasilnya saudara seperti itu. I'm talking about the spiritual aspect now. Dari sebab itu saya bicarakan ini mengenai kehidupan rohani. Okay? But if you leave it alone, then nothing good will come from it. Tetapi kalau saudara biarkan saja kehidupan rohani, pasti akan ada hasil yang baik dalam kehidupan saudara. But if you are willing to work diligently, my God, Tetapi jika saudara mau bekerja keras, bekerja dengan rajin, you will be amazed at the work God does with our own effort.
Dan saudara akan kagum dengan apa yang Tuhan dapat lakukan dengan kerajinan saudara dalam menjaga kehidupan rohani saudara. My friends, if you invest in spiritual things, Dan kita lihat di sini jika saudara yaitu investasi saudara dalam kehidupan rohani saudara, spiritual opportunities that are affordable to us, yaitu di mana kehidupan rohani itu di mana kita tahu kita bisa melakukannya. but if you do not do anything, Tetapi jika saudara membiarkan kehidupan rohani saudara, unwilling, you leave it alone, yaitu saudara yaitu maksudnya ya unwilling, maksudnya saudara nggak mau, saudara biarkan kehidupan rohani saudara. it's like this, you only do what you want to do only. That's what I'm talking about. Apa That vineyard is growing on its own. Yaitu dengan lain kata, yaitu saudara melakukan apa yang saudara lakukan, atau dengan lain kata juga, yaitu pohon-pohon anggurnya liar, semaunya sendiri pohon anggur itu bertumbuh. Saya nggak soal loh, saya bikin keputusan yang salah ya. Oh saya berbuat salah ya, saya bilang saya berbuat salah. Seputusan yang salah, saya robah. Dan saya tidak ada malu. Kenapa mau malu? Oh pendeta berbuat salah, tidak apa-apa kok. Mau ngomong apa terserah, pokoknya aku berkata, aku berbuat salah. Aku ngaku salah, aku benarkan di mata Tuhan dan aku lari lagi supaya aku berhasil. Tapi banyakkan orang terlalu sombong. Mau cari keuntungan buat sendiri. Itu masalah gereja tuh zaman ini. That is why there's going to be a great awakening. You be amazed at the work God does with our own effort. Saudara akan kagum dengan apa yang Tuhan lakukan jika kita sekali lagi kehidupan rohani itu kita pekerjakan dengan baik. You know, when we begin to say, yes, Lord, the opportunities of the spiritual area, we begin to build up. Then God see that we are making an effort. You will be amazed how God bless you. Sekali lagi yaitu kesempatan itu Tuhan berikan dan saudara akan kagum bagaimana Tuhan bekerja kalau saudara juga nggak malas. Contoh aja, kalau kamu bilang orang pembukuan jangan berbuat cara kayak gini, berbuat cara kayak gini. Ini cara yang benar, ini bukan cara yang benar. Tapi kamu ngeker saban kali, udah ngomongin ya tapi mau kayak gitu. Lu kelewatan. Ada hukum itu kan? Jangan berbuat cara kamu. Cara yang kamu cari jalannya. Dan kalau kamu misalnya mengeker dengan cara kamu, sial terjadi sama kamu. Kamu mau apa? Diberkati? Enggak ada, karena kamu udah langgar hukum. Mana ada kayak gitu-gitu. Memang kamu lost untuk sementara, puji Tuhan, gengsi silakan. Tapi yang nangis kau bukan saya. Betul nggak? Kamu pikirkan nggak? Yang berbuat kayak gitu nangis nggak akhirnya? Hilang baju aja nggak ada untuk pakai nanti satu hari. Baru lu tahu. Harus menjadi kayak gitu kah? Tidak harus. Kenapa kita harus ngeker apa yang kita mau? Jangan. Jangan. You pikir, aduh nanti nggak ada muka. Buat apa lu ada muka? Tapi nggak ada apa-apanya. Buat apa? Lebih bagus nggak ada muka. Selesain, beresin, benerin dirimu. Jangan main belakang, lu kena sialnya itu. Tenang saja, jalan yang benar. Kamu bayangin ya, gereja itu gak perlu berbuat pembukuan seperti kalian berbuat di perusahaan-perusahaan. Betul Mas Devi? Gereja gak perlu dong. Buat apa gereja berbuat kayak gitu? Gereja gak ada urusan kayak gitu-gitu. Tapi saya bilang gak bisa. Harus berbuat gitu. Mau seperak keluar, seperak masuk, tulis di situ. Kenapa seperak itu keluar? Tulis semuanya di situ. Jangan kasih orang berbuat sembarangan. Mau pakai buat apa? Pakai silakan, tapi catat itu di situ. Supaya tahu itu beres itu. Orang mau ngomong apa terserah. Kamu pergi cari gereja-gereja yang melakukan kayak gini hanya beberapa saja. Tapi gereja-gereja yang tidak berbuat juga saya nggak berkata jelek kok. Itu urusan dia.
Tapi urusan saya itu, saya mau atur dengan benar. Supaya saya kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, lu kasih pinteran kayak gini, kita lakukan itu, sudah. The proverb also give us a picture of a wall. Yaitu di dalam Amsal juga diberikan sebuah gambaran tembok. That had been broken down. Dikatakan ayat 31 tembok yang sudah roboh. And we see that the keeper of the vineyard was lazy. Dan kita lihat yaitu penjaga kebun anggurnya itu malas. And had no understanding. Dan tidak ada pengertian. Valued sleep and leisure more. Jadi katakan yaitu bahwa dia menikmati tidur dan menikmati yaitu keinginan hati dia, kesenangan hati dia. More important his leisure and his sleep Sekali lagi, than God's treasures. yaitu tidur dan kesenangan hatinya itu jauh lebih penting bagi dia daripada yaitu tanggung jawab dia atau pekerjaan Tuhan. In the end, he ended up being robbed by his low level of vigilance. You know, Yep. he's hardworking, but his low level he was robbed because of the pleasure and the sleeping, hardworking in those wrong things. Yaitu pada akhirnya dikatakan yaitu dia seperti pengemis karena yaitu low level yaitu pikirannya yang rendah atau kepintarannya yang rendah. Now listen carefully. When walls get torn down because of neglect, Yaitu kalau tembok itu rubuh karena saudara mengabaikan, walls get torn down through neglect. sekali lagi kalau tembok-tembok saudara yaitu rubuh karena saudara mengabaikan, This is what happened. Boundaries that are erased and protection disappears. yaitu kalau karena itu adalah kenyataan. Kalau tembok-tembok itu rubuh, artinya perlindungan juga nggak ada. Sekarang ini tembok, Iya. dan tembok-tembok ini rubuh. Oke? Boundary ini udah nggak ada. Iya, Musuh sudah masuk. Kalau perbatasan itu udah nggak ada, ya udah pastilah musuh itu bisa masuk. Now you have no more protection. Artinya saudara nggak ada lagi perlindungan, benar? You pray. Bisa aja saudara doa. No protection. Doa sih doa, tapi kalau tetap aja kalau temboknya itu masih rubuh, saudara nggak ada perlindungan. You understand the physical, but you don't understand the spiritual. Saudara tahu secara jasmani, saudara tahu, ngerti masalahnya secara rohani, saudara nggak melakukan. Saudara. And you don't want to don't want to see that. Dan masalahnya saudara karena saudara nggak mau lihat dalam kehidupan rohanimu. And you try to show everything looks good, man. Dan saudara perlihatkan yaitu dari luar, oh gue tuh baik-baik hidupnya gitu. So you know what happened? The protection disappear. Dan pada akhirnya yaitu dari sebab itu perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara tuh nggak ada lagi. The erosion of the land can take place when the walls are removed. Jadi tanah saudara lama-lama erosi atau lama-lama tambah berkurang. Karena apa? Sekali lagi musuh udah masuk. Dan saudara punya pertahanan nggak di situ lagi. Understand, huh? Iya. So easy. You see what happened first? Wall come down, you never attend to it. You never do anything about it. Boundaries disappear, erased, protection disappear. Jadi sangat jelas sekali nomor satu yaitu tembok saudara rubuh, saudara nggak kerjain apa-apa. Lalu perbatasan yang milik saudara itu lama-lama terhapus. Yaitu sekali lagi karena musuh bisa aja masuk. Perlindungan saudara juga udah nggak ada. Dari sebab itu erosi terjadi yaitu atau tanah saudara itu artinya diambil oleh musuh udahan. All of this condition work against the production of a positive spiritual direction in life. Dan semuanya ini yaitu menentang atau bertolakan belakang dengan yaitu kehidupan rohani, arahan yang positif dalam kehidupan saudara. Because all this, the walls fallen down, Temboknya the runtuh, boundaries disappear, erased, and the protection perbatasannya disappear. itu nggak ada lagi, Erosion takes perlindungannya place. akhirnya juga roboh All dan this is erosi. against you. Semuanya ini yaitu yang melawan keadaan ini, melawan kehidupan rohani saudara. Can you see now? The condition works against the production now.
Jadi sekali lagi keadaan yang saudara hadapi itu yaitu yang akan melawan kehidupan saudara yang produktif, seharusnya produktif. Karena ini semua menentang saudara, akhirnya saudara yang rugi sendiri. So there's no the spiritual direction is lost now. Dan apa yang terjadi yaitu arahan kehidupan rohani saudara hilang. Broken down walls are places the little foxes enter. Dan waktu tembok itu runtuh, sekali lagi rubah-rubah yang kecil itu mulai masuk ke dalam tanah atau kebun anggur saudara. And it goes inside through these walls and destroy your crops. Dan pada akhirnya menghancurkan seluruh kebun anggur saudara. Wow. It only took one season. Hanya perlu satu musim. Only took one season to do it. That's all, enough already. Perlu satu musim untuk melakukan hal ini terjadi. Hey friends, one season is enough to destroy your spiritual life. Jadi artinya satu musim bisa menghancurkan seluruh kehidupan rohani saudara. Walls of doctrine. Yaitu tembok-tembok doktrin itu bisa jatuh. Walls of principle. Jadi tembok-tembok daripada prinsip-prinsip yang alkitabiah itu jatuh. Walls of prayer destroyed. Dan tembok-tembok dari kehidupan doa saudara itu hancur. Walls of character. Dan tembok-tembok daripada karakter Kristus yang saudara miliki itu hancur. Walls of corporate worship. Dan kehidupan daripada penyembahan yaitu satu tubuh Kristus itu hancur. Walls of reading the word of God are things that sustain the crops. Dan kehidupan tembok-tembok daripada baca firman Tuhan itu semuanya juga hancur. Dan saudara tahu tembok-tembok ini justru yang membentengi, melindungi hasil daripada kebun anggur saudara. You must understand walls of doctrines, walls of principle, Sekali prayer. lagi pelajaran saudara itu bisa hancur. Doctrine. Pelajaran. Now I'm going to show you this one now. Walls of doctrine, principle, prayer, character, corporate worship, yeah? Reading the word of God are the things that can sustain the crops in our soul. Jadi sekali lagi yaitu tembok-tembok dari doktrin yaitu pengajaran, prinsip-prinsip daripada firman Tuhan, doa dan karakternya Kristus yaitu corporate worship artinya kesatuan dalam penyembahan, pembacaan firman Tuhan, itu semua adalah tembok-tembok justru yang menjaga saudara punya hasil-hasil daripada kebun anggur saudara. Then our family can be restored by that also. Dan saudara tahu yaitu kebun anggur daripada keluarga saudara itu juga bisa dipulihkan kalau tembok itu dipulihkan. Our churches also. Dan juga gereja kita bisa dipulihkan kalau tembok saudara dipulihkan. Now you must understand, when the foxes come in they destroy, so all these things start being destroyed also. Dan saudara sekali lagi saudara harus ingat, waktu rubah-rubah itu masuk dan itu juga rubah-rubah itu menghancurkan semuanya ini. But if you stand strong on the doctrine of the word of God, the principle, the worship, corporate worship. Tetapi kalau saudara berdiri teguh di dalam pengajaran firman Tuhan, dalam prinsip firman Tuhan, dalam doa, The character, the prayer, the reading of the word, these are the things that will help the crop to grow again. dalam penyembahan di dalam kesatuan corporate ya, terus begitu dalam bacaan firman Tuhan, dan apa yang terjadi yaitu semua hasil-hasil daripada saudara punya kebun anggur itu mulai berhasil lagi. Kebun anggur itu, temboknya nggak bakalan jatuh kalau kamu pegang doktrin dari firman Tuhan. Bukan doktrin dari manusia, firman Tuhan aja. Doa dengan firman Tuhan. Karakter dibentuk oleh firman Tuhan. Menyembah, kesatuan, persiapan itu harus ada. Bangunlah kebun anggurmu dengan benar. Kebun anggur jiwamu, keluargamu, dan gereja.